Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi yang beranggotakan Arifin Nur Muhammad Haris, Givari Ananda Firdaus, Muhammad Iman Nugraha, Muhammad Kaisan Radin, dan Muhammad Yusuf Al-Azmi. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio, artinya hidup, teknos atau teknologi yaitu penerapan, dan logos artinya ilmu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi atau pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Lalu ada manfaat bioteknologi. Manfaat bioteknologi itu adalah meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya seperti bakteri dan kapang. Selain itu juga bioteknologi memanfaatkan sel tumbuhan dan hewan yang dibiarkan sebagai bahan dasar berbagai proses industri. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama itu ada mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang mikroba atau jasad hidup. Pengetahuan sifat-sifat dan struktur mikroba mendukung kemajuan bioteknologi. Misalnya mikroba berupa bakteri dapat tumbuh pada kisaran suhu tertentu. Oleh karenanya, bakteri dapat digolongkan sebagai psikrofil yang tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Mesofil yang tumbuh pada suhu 25 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius, dan termofil yang tumbuh pada 50 derajat Celcius atau lebih. Pengetahuan mengenai bakteri ini dapat digunakan saat membuat yogurt. Yogurt dibuat dari susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus pada suhu 40 derajat Celcius selama 2,5 jam sampai 3,5 jam. Lalu ada genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat-sifat genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik materi pewaris sifat yaitu DNA akan membantu percepatan kemajuan bioteknologi. Penemuan tanaman tomat yang tidak mudah rusak atau busuk insulin manusia yang disintesis dari bakteri Escherichia coli dan lainnya merupakan penerapan ilmu genetika dalam bioteknologi. Lalu selanjutnya ada biologi sel. Biologi sel itu merupakan cabang biologi yang mempelajari sel. Pengetahuan mengenai sifat-sifat dan struktur sel akan mendukung aplikasi bioteknologi. Pengetahuan mengenai sifat protoplasma suatu sel yang dapat berfungsi atau bergabung dengan protoplasma sel lain pada spesies yang sama. Bermanfaat bagi aplikasi fusi sel di bidang pemulihan tanaman. Lalu ada biokimia. Biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari makhluk hidup dari aspek kimianya. Biokimia menganggap makhluk hidup adalah kimia. Gejala hidup adalah gejala kimia, dan proses-proses hidup diselenggarakan atas dasar reaksi dan peristiwa kimia. Dengan biokimia, maka ahli bioteknologi memperlakukan yang dapat dipadukan dan direkayasa. Selain mikrobiologi, biologi sel, dan biokimia, ilmu-ilmu lain juga dapat ditemukan dalam bioteknologi. Contohnya virologi, ilmu mengenai virus, teknologi pangan, biologi pertanian, biologi kedokteran, dan biologi kehutanan. Selanjutnya, perbedaan bioteknologi tradisional dan modern. Biologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekombinasi genetik, penangkaran ternak dan tanaman panen, pembuatan alkohol, minuman keras, dan minuman anggur telah dikenal masyarakat tradisional. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang diterapkan untuk menghasilkan produk dalam skala industri dengan menggunakan organisme, sistem, atau proses bioteknologi. Bioteknologi modern juga merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia.
Aplikasi bioteknologi tradisional. Yang pertama di bidang pangan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan misalnya tempe, dibuat dari kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus sp. Lalu oncom dibuat dari ampas kedelai dengan menggunakan jamur Neospora cytophylla. Lalu ada tapai dibuat dari ketela pohon dengan menggunakan Hamir Saccharomyces cerevisiae. Yang terakhir ada keju dan yogurt dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Lalu di bidang pertanian, beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pertanian misalnya ada hidroponik yang merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. Dan ada suatu tanaman jenis mustard alami yang diseleksi oleh manusia menghasilkan tanaman kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Lalu di bidang peternakan, beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang peternakan misalnya ada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Lalu ada sapi jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Lalu yang terakhir di bidang kesehatan dan pengobatan, beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang kesehatan dan pengobatan misalnya ada antibiotik yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Kemudian ada vaksin yang merupakan mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya ada aplikasi bioteknologi modern. Bidang pangan, beberapa contoh bioteknologi modern di bidang pangan, misalnya buah tomat hasil manipulasi genetik sehingga tahan lama, tidak cepat matang, serta membusuk. Kentang yang telah mengalami mutasi genetik sehingga kadar pati kentang meningkat 20% dari kentang biasa. Lalu di bidang pertanian, beberapa contoh bioteknologi modern di bidang pertanian misalnya tanaman kedelai tengger dan kedelai hijau tambar yang berumur pendek dan produktivitas tinggi, peroleh dari radiasi seleksi biji-biji kedelai. Tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit gen tertentu setelah gennya dimanipulasi. Lalu selanjutnya di bidang peternakan, beberapa contoh bioteknologi modern di bidang peternakan, misalnya pembelahan embrio secara fisik mampu menghasilkan kembar sapi, babi, dan kuda. Unggul hasil manipulasi genetik, contohnya unggul pada daging dan susunya. Lalu selanjutnya di bidang kesehatan dan pengobatan, beberapa contoh bioteknologi modern di bidang kesehatan dan pengobatan misalnya hormon pertumbuhan somatotropin yang dihasilkan oleh Escherichia coli, manipulasi produksi vaksin menggunakan E. coli agar lebih efisien. Keuntungan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi, yang pertama, reproduksinya sangat cepat, kedua, mudah diperoleh dari lingkungan, tiga, memiliki sifat yang tetap, empat, dapat menghasilkan berbagai produk manusia, kelima, tidak bergantung musim dan iklim. Selanjutnya, bioteknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, antibodi monoklonal. Merupakan antibodi yang diperoleh dari satu sumber tunggal atau sel klona yang hanya mengenali satu antigen. Digunakan untuk pengobatan kanker. Langkahnya, yang pertama, menginjeksi antigen ke tubuh kelinci atau tikus percobaan. Yang kedua, limfanya dipisahkan. Yang ketiga,
Dilakukan peleburan sel-sel limfa dengan sel mieloma atau sel kanker. Yang terakhir, 1% sel limfa menghasilkan antibodi dan 10% sel hibridoma menghasilkan antibodi. Yang kedua, pembuatan insulin. Insulin adalah protein yang bertugas mengontrol metabolisme gula dalam tubuh manusia. Gen insulin adalah daerah dalam DNA yang memiliki informasi untuk menghasilkan insulin. Penderita diabetes mellitus, tubuhnya tidak mampu memproduksi hormon ini, sehingga mereka harus menerima suntikan insulin setiap hari. Oleh karena itu, harus ada insulin dalam kadar yang tinggi. Penyediaan ini dilakukan dengan rekayasa genetika. Yang ketiga, kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan adalah bentuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik. Tumbuhan di dalam kultur aseptik dengan lingkungan terkontrol. Dengan kultur jaringan, tumbuhan utuh dapat dihasilkan dari bagian potongan akar, batang, atau daun yang disebut eksplant. Yang terakhir, rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau DNA rekombinan atau pencakokan gen, cloning, adalah suatu kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, alergi. Gen asing yang disisipkan pada organisme yang menjadi makanan manusia dapat menyebabkan alergi terhadap individu tertentu. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan pengujian dalam jangka panjang dan memberikan label pada produk yang hasil dari rekayasa bioteknologi sehingga konsumen akan lebih waspada. Yang kedua, hilangnya plasma nuftah. Penggunaan tanaman dan hewan yang bersifat unggul dari hasil rekayasa genetika mengancam variasi dari makhluk hidup tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di suatu situs konversi tertentu. Yang terakhir, rusaknya ekosistem. Penggunaan hasil rekayasa genetik dapat menyebabkan organisme tertentu dalam ekosistem mati. Contoh, penggunaan BT mematikan hama dan larva kupu-kupu. Baik, sebelum ke soal dan pembahasan tentang bioteknologi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau nggak ada, boleh langsung ke soal dan pembahasan. Oke, pada soal ini, nanti diberikan waktu 1 menit ya untuk menjawab. Kalau nggak ada yang ngejawab juga, nanti bakal ditunjuk. Yang soal pertama, Lactobacillus yang hidup dalam yogurt pada usus manusia berperan sebagai A. Prebiotik, B. Probiotik, C. Antibiotik, D. Antiseptik, E. Antiinflamasi. Oke, Hendrik. Oke, dikunci ya jawabannya B. Jadi jawaban Hendrik benar. Lactobacillus pada yogurt berperan sebagai probiotik, bakteri baik yang membantu proses metabolisme tubuh. Nomor 2. Tanaman yang tahan herbisida glifosat merupakan produk bioteknologi hasil pemanfaatan gen penyandi enzim EPSP sintase. Pembuatan tanaman tersebut melalui proses A. Rekayasa genetika, B. Fusi protoplas, C. Variasi somaklonal, D. Kultur jaringan, E. Hibridasi.
Oke, ada yang mau jawab terlebih dahulu sebelum ditunjuk? Kalau nggak ada, boleh dibantu tunjuk sama Hendik yang sebelumnya jawab. Eh, boleh dibantu jawab sama Ahmad Syarif. Oke, jawabannya A bukan? Oke, dikunci jawabannya A. Jadi jawaban Syarif betul. Yang jawaban A, rekayasa genetika adalah teknik penggabungan DNA tertentu dengan plasmid bakteri. Contohnya tanaman transgenik tahan hama. Lalu fusi protoplas adalah metode persilangan atau hibridasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk mencampur sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Lalu ada hibridasi. Hibridasi adalah persilangan antar varietas dalam spesies sama yang bersifat unggul. Variasi somaklonal adalah keragaman genetik pada tanaman budidaya. Lalu ada kultur jaringan, yaitu budidaya vegetatif tanaman dengan menggunakan sel atau jaringan menjadi individu baru yang seragam. Jumlahnya banyak dan cepat. Nomor 3. Perhatikan ciri-ciri bioteknologi berikut. 1. Perbaikan genetik tidak terarah. 2. Hasil tidak dapat diperkirakan. 3. Memerlukan waktu relatif lama. 4. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. 5. Memerlukan teknologi canggih. Ciri bioteknologi konvensional ditentukan oleh angka A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Oke, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Kalau nggak ada, Syarif boleh bantu ditunjuk. Coba Olivia deh. Olivia. Olivia, boleh dibantu jawab Olivia. Jawabannya apa? C bukan. Yang A.
Ya. Cuman nggak tahu. Jawabannya. Oke, dikunci jawabannya E. Jadi jawaban yang benar itu A. Ciri bioteknologi konvensional adalah yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah, lalu memerlukan waktu relatif lama, lalu belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, lalu reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, lalu kualitas hasil belum terjamin. Selanjutnya soal nomor 4. Cloning merupakan salah satu teknik dalam bioteknologi modern yang dapat dilakukan dengan cara A. Menggabungkan dua sel yang berasal dari jaringan yang berbeda dalam suatu medan listrik. B. Menyisipkan gen asing ke organisme sehingga diperoleh sifat yang tidak sama dengan induknya. C. Menumbuhkan jaringan atau sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara septik. D. Memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan sel intinya. Atau E. Membiarkan sel telur dan sel sperma secara in vitro di laboratorium. Waktunya 1 menit dari sekarang. Udah 1 menit. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, Alivia tunjuk satu orang ya. Aska. Aska, silahkan jawab. Yang D bukan? Jadi jawabannya benar. Pembahasannya, proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Selanjutnya soal nomor 5, penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas-varietas unggul akan menjurus pada A. Meningkatnya jenis hama tanaman, B. Meningkatnya keanekaragaman genetik, C. Meningkatnya keanekaragaman ekologi, D. Menurunkan kualitas produk pertanian, atau E. Menurunkan kualitas lingkungan. Waktunya 1 menit dari sekarang.
Udah 1 menit. Ada yang mau coba jawab? Yang lain lah. Bisa menjawab. Jawabannya B bukan? Baik, dikunci jawabannya. Jawabannya benar. Pembahasannya, penerapan bioteknologi untuk mendapatkan varietas-varietas unggul akan menjurus pada meningkatnya keanekaragaman genetik. Seperti contoh, jenis padi, Pelita 1, Pelita 2, Barito, Cisadane, dan sebagainya. Dari hasil yang unggul ini bisa diperbanyak dengan kultur jaringan, sehingga produk keunggulannya bisa sama. Selanjutnya, soal nomor 6. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan asam sitrat adalah A. Aspergillus niger, B. Aspergillus flavus, C. Aspergillus wenti, D. Aspergillus soyae, atau E. Aspergillus oryzae. Waktunya 1 menit dari sekarang. Udah 1 menit. Ada yang mau coba jawab? Kalau nggak ada, tadi Munaya ya? Munaya silakan tunjuk satu orang. Nana. Silahkan Nana, bisa dijawab. Yang A bukan? Dikunci jawabannya. Jadi jawabannya benar. Pembahasannya, untuk memperoleh asam sitrat, mikroorganisme yang kita butuhkan adalah Aspergillus niger. Ciri produk bioteknologi haruslah skala industri karena ingin memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, soal nomor 7. Pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah A. Callus plantlet explant, B. Explant plantlet callus, C. Explant callus plantlet, D. Plantlet callus explant, atau E. Plantlet explant callus. Waktunya 1 menit dari sekarang.
Oke, udah 1 menit. Ada yang mau coba jawab? Kalau nggak ada, Nana bisa tunjuk 1 orang. Sabina. Tabina bisa dijawab. Yang C. Dikunci ya jawabannya. Jadi jawabannya benar. Pembahasannya pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah explant, callus, plantlet. Nomor 8. Bioteknologi tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman transgenik dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan berupa A. Tanah menjadi tandus akibat pemakaian pupuk kimia. B. Timbulnya wabah penyakit baru yang sulit diobati. C. Bakteri dan jamur pembusuk meningkat jumlahnya. D. Membutuhkan banyak pestisida untuk membunuh hama. E. Terjadinya pencemaran gen apabila menyerbuki tanaman sejenis. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, waktunya ada 1 menit. Apakah ada yang mau menjawab? Boleh dibantu, Tabina, nunjuk orang yang mau jawab. Riva. Jawabannya yang bukan. Ya, jawabannya dikunci. Ya, jawabannya betul. Pembahasan. Dampak negatif tanaman rekayasa genetika bagi lingkungan yang sangat merusak, yakni hilangnya keanekaragaman hayati. Ini dapat terjadi salah satunya melalui polusi gen. Tanaman transgenik dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman dengan menyebabkan serbuk sarinya, sehingga terjadi persilangan atau pertukaran gen dengan tanaman asli yang mengakibatkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya, atau dengan kata lain terjadi penularan sifat mutasinya pada tanaman non-transgenik. Lanjut. Nomor 9. Berikut ini adalah aplikasi bioteknologi. Yang pertama, fertilisasi in vitro. Yang kedua, teknik kultur jaringan. Yang ketiga, teknologi hibridoma. Yang keempat, bioremidasi. Yang kelima, teknologi transgenik. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan dan pertanian berturut-turut adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Waktunya 1 menit.
Ya, waktunya ada 1 menit. Apakah ada yang mau menjawab? Ya, sepertinya tidak ada yang mau menjawab. Boleh minta bantuannya Rifa untuk menunjuk 1 orang buat jawab. Sebentar. Acik deh. Ya, Rashid, boleh jawab. Yang Oke, jawaban kunci. Ya, jawabannya benar. Pembahasan. Fertilisasi in vitro adalah pembuahan buatan spermatozoa dan ovum di luar tubuh individu melalui suatu media. Dan ini adalah bioteknologi modern. Yang B, teknologi kultur jaringan memperbanyak tumbuhan secara vegetatif menggunakan botol kultur dengan media dan kondisi tertentu. Ini adalah bioteknologi konvensional. Dan yang nomor 3, teknologi hibridoma, metode penggabungan 2 sel untuk menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah yang besar. Ini termasuk bioteknologi modern. Yang nomor 4, bioremediasi adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk mengendalikan polutan di lingkungan dengan mengubah struktur kimia polutan. Ini termasuk bioteknologi modern. Yang nomor 5, teknologi transgenik adalah metode bioteknologi tanaman agar menghasilkan karakter baru atau varietas unggul pada berbagai jenis tanaman. Dan ini termasuk bioteknologi modern. Jadi jawabannya yang E, nomor 4 dan 5. Lanjut. Nomor 10. Salah satu temuan penting di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal. Terobosan bioteknologi ini didasarkan pada A, peleburan sel, mieloma, dan limfosit untuk menghasilkan hibridoma. Yang B, kemampuan setiap sel untuk memperbanyak diri. Yang C, kemampuan hewan percobaan menghasilkan antibodi. Yang D, cepatnya mikroorganisme berkembang biak dalam kelenjar limfa. Yang E, teknologi rekayasa genetika dengan menyambung 2 gen yang berbeda. Dimulai 1 menit dari sekarang. Ya, udah 1 menit. Apakah ada yang mau menjawab? Ya, sepertinya nggak ada yang mau menjawab. Boleh minta bantuannya, Cip, untuk menunjuk 1 orang buat jawab. Mahes. Ya, Mahes, silakan jawab. Sepertinya Mahes tidak ada. Boleh ganti, Cip. Iman. Gimana aja 1 kelompok mana, Cip?
Ya, mana nih tahu. Dik, Udah Dik, jawab Dik. Apa Dik, bonus buat Anda Dik. Udah deh. Hes, jawab Hes. Ini udah ada sama Hesnya. Bisa nggak Hes? Jawabannya A bukan? Ya, jawabannya dikunci. Betul, A. Pembahasan. Fusi protoplasma pada sel hewan maupun manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma. Hibridoma merupakan hasil fusi antara sel pembentuk antibodi atau limfosit B dengan sel myeloma atau sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas menghasilkan antibodi monoklonal yang sifatnya khas. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya nggak ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.